Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyanti, 18650021 kelas A. Ini saya akan mereview materi tentang fase definisi memahami masalah usia. Pendahuluan, tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jika keputusannya adalah melaksanakan proyek tersebut, Anda harus dapat menganalisis semua risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam penulisan proposal yang berisi rincian mengenai proyek apa yang akan ditawarkan, kapan dan berapa biaya, termasuk biaya risiko-risiko yang mungkin terjadi. Beberapa dokumen dan temukan beberapa kejadian penting pada akhir fase ini. Pertama, menulis requirement dokumen RED, yaitu dokumen yang berisi rincian kebutuhan user. Dokumen RED harus jelas dan lengkap, sehingga tim project tim, dapat memahami seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan dapat memperkirakan biaya penyelesaian proyek tersebut. Kejadian penting pertama yang akan dihadapi berupa persetujuan atau penandatanganan dokumen RED oleh user dan tim proyek. Selanjutnya, menulis pendahuluan perencanaan proyek preliminary project plan merupakan langkah pertama dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk mengembangkan produk dan sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk setiap langkahnya. Rencana tersebut menggambarkan berapa lama sumber-sumber tersebut akan diperlukan dan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Dokumen kebutuhan. RED menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya prioritas pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RED digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal. Ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Tanya jawab dengan user. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RED yang baik. User akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaannya. Masalah terbesar berkaitan dengan memakai akhir end user, yang sesungguhnya petugas pemasukan data atau petugas mengirim barang yang berada di gudang. Seringkali manajer atau supervisor mengatakan bahwa pemakai akhir sangat sibuk dan tidak mampu untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya. Terkadang, manajer merasa dilangkahi atau diremehkan jika Anda berhubungan langsung dengan pemakai akhir yang berada di departemen mereka. Solusi dari masalah ini adalah mendidik para wakil tim proyek tersebut bagaimana pentingnya komunikasi dengan para pemakai akhir yang sebenarnya. Siapkan rencana untuk melakukan wawancara. Pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Seberapa penting aluran data baik antara departemen maupun antar individual. Tentukan frekuensi waktu dan keakuratan. Kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Informasi apa yang tersedia? Kapan, di mana? Informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan? Tentang 5W. Who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat hal-hal yang terdapat dalam RED. Berikut ini adalah bagian-bagian dari RED. Pertama, pendahuluan. Identifikasi perusahaan user dan juga penjual di mana RED tersebut ditunjukkan. Tentukan masalah yang perlu diselesaikan. Latar belakang, contoh situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk menanggulangi. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjual kepada perusahaan atau departemen
jika diperlukan. Jelaskan kultur, lingkungan, dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. Kedua, tujuan proyek. Sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk pengembangan proyek. Batasan-batasan utama dalam penggunaan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. Fungsi-fungsi utama, pernyataan singkat mengenai bagaimana. Keempat, keluaran umum. Penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan seri sistem. Kelima, informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. Keenam, kinerja atau perform. Berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus diselesaikan. Jelaskan waktu rata-rata dan waktu maksimal proses dalam hari atau jam. Perkembangan. Hal ini mungkin sulit untuk diramalkan, tetapi cobalah untuk menghitung kemajuan bisnis dan menetapkan beberapa tahun lagi sistem masih dapat diharapkan untuk berfungsi. Kemukakan dalam bentuk persentase atau angka sebenarnya. Kedelapan, pengoperasian dan lingkungan. Di mana komputer akan ditempatkan, di mana terminal-terminal yang interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakannya. Kesembilan, kompatibilitas pengantarmukaan. Jelaskan jika fasilitas antar komputer dibutuhkan, adakah alat-alat yang harus disatukan, atau jika pengiriman akses dibutuhkan. Jika sistem hanya dapat berjalan dengan komputer yang ada, atau harus dapat diprogram dengan bahasa yang spesifik. Semua dokumen dinyatakan di dalam bagian ini. Reliabilitas ketersediaan. Tulis penggambaran waktu di antara kegagalan, and time that went fail. Waktu untuk perbaikan, time to repair, dan presentasi tambahan yang diperlukan. Semua manufaktur menyatakan penggambaran ini hardware mereka. Ke-11, pengantarmukaan dengan pemakai. Rincikan pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan user dalam menggunakan komputer. Jelaskan bagaimana menangani sistem kepada user yang baru. Ke-12, pengaruh organisasi. Departemen-departemen apa yang akan sangat berpengaruh dan seberapa jauh cara kerja harus berubah. Bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. 18, pemeliharaan dan dukungan. Jaminan-jaminan yang dibutuhkan. Berapa lama, sampai kapan, bagaimana pengiriman. 14, dokumentasi dan pelatihan. Rincikan semua dokumen umum dan atau pelatihan yang dibutuhkan. 15, keuntungan hanya RFP. Jika RD adalah RFP dalam situasi yang kompetitif, mintalah data dari penjual yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dari penjual yang berpengalaman, komitmen, metodologi proyek, contoh-contoh proyek yang sukses, dan referensi di mana Anda dapat menghubungi penjual tersebut. Persyaratan dan kondisi. Menyatakan syarat untuk seleksi, kapan dan bagaimana akan dilakukan. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya. Dan informasi tepat pada waktunya, user harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Manajemen risiko. Menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang alasannya, para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pernyataan seperti, saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya. 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal yang akan menyebabkan masalah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah, yaitu pertama, antisipasi risiko langkah, singkirkan risiko yang mungkin terjadi langkah, kurangi dampak risiko langkah, tetap tenang seketika terjadi kesalahan. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.